Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pembimbing dan juga para peserta uji coba LKS Nasional tahun 2020 bidang lomba Wall and Floor Tiling. Seperti yang sudah diinformasikan oleh Bapak Uberlin tadi di depan bahwa hari ini kita tidak ada lagi perlombaan atau uji coba, dan hari ini kita berfokus pada kesimpulan dan juga diskusi tentang kegiatan yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 3 hari. Adapun dari kesemuanya, kami sebagai juri sudah mencoba menyimpulkan dari beberapa uji coba dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu pembimbing kemarin. Kemudian saya akan coba menjelaskan hasil kesimpulan yang sudah kami buat, dan ini merupakan peraturan baru yang kiranya harus kita taati bersama-sama pada saat pelaksanaan LKS SMK Nasional nanti. Baik, yang pertama yang perlu saya informasikan adalah bahwa kehadiran peserta dan pembimbing pada uji coba kali ini belum semuanya dapat menghadiri, dan ini kami sangat mengkhawatirkan nanti apabila provinsi yang belum ikut uji coba ini akan kerepotan pada saat LKS yang sebenarnya nanti. Jadi ini perlu jadi perhatian. Kemudian disiplin kehadiran masih belum terlaksana dengan baik. Semisal kami menginformasikan bahwa pelaksanaan uji coba atau perlombaan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, itu masih ada beberapa provinsi yang masih telat atau terlambat dalam mengikutinya. Nah, karena ini sifatnya masih uji coba, kami masih banyak memberikan toleransi, akan tetapi pada saat pelaksanaannya nanti tidak ada toleransi lagi. Jadi mohon untuk kedisiplinannya dijaga. Kemudian pengaturan tempat kerja masih kurang bagus, ditinjau dari segi efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pekerjaan. Jadi tempat kerjanya masing-masing. Karena jika pada saat lomba secara offline itu tempat kerja, media kerja itu kan disiapkan oleh panitia, jadi bisa serentak sama. Kemudian saat ini lomba dilaksanakan secara online, dilaksanakan atau disusun masing-masing per provinsinya masing-masing, ada sedikit pengaturan kerja yang masih kurang bagus. Nah, harapannya pada saat lomba yang sebenarnya nanti untuk efektivitas area kerja bisa lebih ditingkatkan supaya lebih seragam dan lebih profesional. Kemudian karena lomba kali ini adalah online, juga termasuk dalam pengaturan posisi dan fokus kamera. Ada beberapa kamera yang fokusnya masih belum baik, seperti masukan yang disampaikan oleh Provinsi Aceh bahwa ada beberapa kamera yang memang jika kita tinjau dari aplikasi Zoom ini masih belum bagus. Harapan kami ke depan masing-masing provinsi melibatkan tim IT-nya untuk membantu dalam penyusunan kamera dan juga aplikasi Zoom dalam pelaksanaan LKS kali ini, supaya kami dan juga provinsi yang lain dapat memantau pelaksanaan lomba dengan lebih baik. Karena koneksi internet, kamera, dan juga aplikasi Zoom menjadi syarat utama terlaksananya lomba kali ini. Kemudian beberapa peserta lomba dalam mengawali kegiatan masih terlihat ragu dan bingung. Ya, ini masih kami maklumi, namun realitanya masih banyak yang kebingungan. Harus mulai dari mana, harus melaksanakan prosedur kerja yang seperti apa. Nah, itu masih banyak yang kebingungan. Nah, peran pembimbing sangatlah penting dalam hal ini. Jadi harapannya pembimbing setelah ini masih harus menempa pesertanya untuk berlatih kembali supaya gerakannya, sistem kerjanya, prosedur kerjanya lebih sistematis untuk pelaksanaan LKS yang sebenarnya nanti. Kami bisa melihat di sini banyak peserta yang masih kebingungan, harus ngapain, harus seperti apa, harus yang mana dulu, harus ngapain dulu, masih banyak yang terlihat kebingungan. Ya, seperti itu. Kemudian yang harus saya apresiasi, semangat peserta dan pembimbing sudah sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi
terutama yang memang benar-benar melaksanakan perlombaannya dari rumah. Itu saya dan juga juri yang lain. Kami di sini tim juri dan juga Puspresnas sangat mengapresiasi bahwa lomba yang dilaksanakan benar-benar dari rumah. Kalau tidak salah dari Gorontalo kemarin kan ada lombanya benar-benar dari rumah. Kemudian ada ibunya menonton. Nah itu kami sangat mengapresiasi hal itu. Nah itu luar biasa. Makanya berprestasi memang harus dilaksanakan dimanapun, tidak ada alasan apapun, kita harus tetap berprestasi sekalipun dari rumah, seperti itu. Kemudian ini yang jadi perhatian penting juga, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Jadi harapan saya pada saat pelaksanaan lomba, mohon untuk protokol COVID-nya tetap dikenakan, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu tetap harus diterapkan, karena itu adalah salah satu alasan kenapa kita melaksanakan lomba secara online. Jadi untuk protokol COVID-nya harap ditekankan atau didisiplinkan, lebih disiplin lagi. Kemudian untuk instalasi air, listrik harus tersedia dengan cukup. Jangan sampai di sekolah sendiri atau di rumah sendiri nanti airnya tidak ada atau listriknya tidak kuat arusnya. Itu jangan sampai, harus disiasati terlebih dahulu karena masih ada waktu. Jadi harapannya pada saat pelaksanaan lomba nanti tidak ada kendala-kendala teknis yang dapat menghambat pelaksanaan lomba jadi terhenti. Kemudian mengenai peralatan pekerjaan atau peralatan pendukung, ini beberapa memang belum sesuai dengan yang kami harapkan, terutama mengenai alat ukur. Dan kemarin kami juga sudah menginformasikan apabila ada yang kesulitan mengenai pengadaan alat ukur atau alat yang lain, bisa menghubungi kami, tim juri, baik saya maupun Pak Ubalin, silahkan. Insya Allah kami akan coba bantu. Kemudian jangan lupa pada saat lombanya nanti pastikan jaringan internet, kemudian perangkatnya, kameranya itu sudah ready benar-benar. Harapan kami satu hari pada saat lomba nanti kurang lebih ada di 8 jam ya, kurang lebih ada di 8 jam. Jadi kamera harus standby 8 jam. Ini mohon Bapak Ibu pendamping berkoordinasi dengan tim IT atau yang paham dengan hal tersebut, bagaimana caranya supaya kamera bisa standby selama 8 jam. Apakah harus dicas terlebih dahulu ataukah harus menyediakan baterai cadangan ataukah seperti apa? Mohon disetting atau diatur supaya perharinya dipersiapkan kurang lebih kamera harus standby selama 8 jam tiap harinya. Itu yang perlu jadi perhatian, karena satu-satunya alat pantau yang dapat kami lihat dari sini adalah melalui kamera, internet, dan juga aplikasi Zoom. Jadi ketika kamera mati atau internet mati, kami tidak bisa mengontrol pekerjaan dari peserta lomba, dan itu rawan sekali dan itu sangat tidak kami inginkan. Kemudian kamera yang harus disediakan oleh masing-masing provinsi adalah 3 set ya, beserta tripodnya atau dudukan kameranya itu, beserta kuota internetnya. Dalam hal ini kamera bisa menggunakan HP, boleh. Mau menggunakan laptop juga boleh, atau piranti yang lainnya. Kemudian peletakan kamera satu itu ada di depan peserta lomba, kemudian kamera 2-nya ada di sisi kanan peserta lomba, kemudian kamera 3-nya ada di sisi kiri peserta lomba, sesuai dengan yang pernah kami sampaikan pada materi test project atau pada technical deskripsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami bisa benar-benar memantau pada saat peserta menjalani aktivitas lomba. Kemudian untuk penamaan akun pada aplikasi Zoom, ini juga hasil kesimpulan dari uji coba kali ini. Pertama-tama kemarin kan masih pakai nama pribadinya masing-masing. Nah, kami tidak bisa memantau atas nama ini pembimbing dari mana ya, atas nama ini peserta dari mana. Nah, makanya lebih baik kami membuat sebuah regulasi atau aturan bahwa kamera 1 itu ditulis dengan nama provinsi, kemudian diikuti dengan angka 1. Kemudian kamera nomor 2
ditulis dengan nama provinsi kemudian angka 2. Sebagai contoh, NTB 1 itu kamera 1, NTB 2 itu kamera 2, NTB 3 itu adalah kamera 3. Kemudian jika ada pembimbing atau akun pembimbing yang masuk dalam Zoom ini, maka ditulis contohnya adalah NTB pembimbing, seperti itu. Nah, untuk penulisan nama provinsi tidak harus lengkap, bahkan kami sangat menyarankan cukup disingkat saja, karena kalau Nusa Tenggara Barat nanti di aplikasi Zoom-nya tidak bisa terbaca penuh, maka cukup NTB. NTB kami insya Allah sudah paham dengan hal itu. Misal Jawa Barat ya cukup Jabar gitu. Nah, kecuali Aceh itu jangan disingkat lagi, cukup Aceh 1 gitu saja maksudnya. Kemudian untuk memastikan perangkat pendukung, ini mengenai keterlibatan tim IT, ini sekali lagi saya tekankan, jadi jangan sampai ada kendala teknis, karena kami habis ini akan membuat sebuah aturan juga, akan ada sanksi tentunya apabila ada hal-hal teknis yang kiranya membuat kami lepas kendali terhadap peserta yang sedang berlomba. Jadi kamera, salah satu tujuan mengapa kamera harus 3 itu adalah jika satunya mati maka ada beberapa kamera yang masih on, yang masih bisa buat alat pantau kami dari sini dalam mengontrol peserta yang sedang berlomba. Kemudian, nah ini juga jadi perhatian bahwa di lokasi lomba itu kami mengharapkan tidak hanya ada pembimbing yang ada di lokasi lomba, akan tetapi juga ada teknisi, terutama pada saat penilaian atau assessment itu minimal harus ada tiga orang, yang satu adalah pembimbing, kemudian yang 2 adalah teknisi. Nah, dalam hal ini pembimbing sebagai asisten juri, kemudian teknisi sebagai asisten dari pembimbing. Jadi peserta tidak dilibatkan dalam proses penilaian, seperti itu. Jadi nanti yang menilai adalah pembimbing sebagai asisten juri, kemudian dibantu oleh 2 teknisinya. Sebagai contoh, pada saat pengukuran ketegakan, jadi yang satu memegang jidar aluminium ditempelkan ke pasangan keramik, kemudian teknisi yang satunya lagi memegang waterpass, kemudian asisten juri atau guru pembimbing membaca nivo dari waterpass tersebut. Sementara peserta cukup menyaksikan dari luar. Nah, adapun tim IT yang dilibatkan dalam lomba bisa difungsi gandakan juga sebagai tim teknis dalam pelaksanaan lomba. Karena beberapa provinsi yang kemarin kami sebagai juri yang coba menghubungi, kami panggil dari misal dari provinsi A, kemudian kami panggil lagi dari provinsi A, apakah bisa mendengar suara saya? Nah, itu tidak ada respon sama sekali. Nah, seperti itu. Khawatirnya saya peserta lomba hanya sendirian di sana. Nah, seperti itu kan kesannya jadi tidak profesional ya. Jadi kami juga mau berinteraksi langsung, mau berinteraksi dengan Bapak Ibu pendamping dan juga peserta pada saat berlomba. Jadi harapannya ada beberapa teknisi atau pembimbing harus tetap standby di lokasi, supaya jika ada hal yang mau kami sampaikan secara live atau langsung bisa langsung berinteraksi. Karena kasusnya kemarin saya coba berkomunikasi dengan salah satu provinsi, tidak ada respon sama sekali. Oke, kemudian sekarang sedikit tata tertib yang mau saya sampaikan, bahwa peserta tidak terlibat dalam proses penilaian itu tadi sudah saya sampaikan, dan pembimbing dan juga teknisi merupakan asisten juri pada saat proses penilaian. Kemudian kamera yang tersambung pada aplikasi Zoom disiapkan supaya bisa standby setiap harinya. Kemudian, nah ini yang perlu jadi perhatian, kamera yang mati dengan alasan apapun sehingga mengakibatkan juri tidak bisa mengontrol pelaksanaan lomba akan dikenakan sanksi pengurangan poin nilai, ya. Jadi ini menandakan bahwa betapa pentingnya kamera yang harus disiapkan sebelumnya. Dengan alasan apapun, jika kamera mati maka akan kami kenakan sanksi pada provinsi yang mengalami kasus tersebut.
Jadi masih ada waktu, mohon dipersiapkan bagaimana caranya supaya kamera bisa tetap standby selama kurang lebih perharinya 8 jam, seperti itu. Kemudian ini juga catatan penting, pada setiap akhir perlombaan, setiap harinya diwajibkan untuk mengirim foto dan video ya. Jadi pada setiap akhir lomba, masing-masing provinsi diharuskan mengirim foto terupdate dan juga video hasil pekerjaan pada hari itu dalam waktu kurang dari 30 menit ya. Dalam waktu kurang dari 30 menit dikirim ke dalam WA group yang sudah kami buat, dikirim ke dalam WA group wall and floor tiling yang telah kami buat. Dari situ kami dapat mengontrol dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sampaikan langsung saja dan mohon bisa diterima. Kemarin ada kasus dari Provinsi Yogyakarta ya. Harus saya sampaikan karena kemarin masih uji coba. Pada saat sore mengirim foto, ada satu baris paling bawah terpasang. Kemudian keesokan harinya baris paling bawah itu sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa karena masih uji coba. Nah, pada saat LKS nasional yang sebenarnya nanti diharapkan tidak ada hal-hal yang seperti itu lagi, karena pada saat aplikasi Zoom sudah terputus, kami sama sekali tidak bisa memantau apa yang dilakukan masing-masing peserta di area lomba. Jadi seperti itu, makanya kami juga membatasi waktu kurang dari 30 menit. Foto dan video harus sudah masuk ke dalam WhatsApp group. Dan ini juga sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam pelaksanaan lomba ini. Jadi masing-masing provinsi bisa saling menilai, wah mana yang paling bagus, mana yang kiranya masih kurang. Nah seperti itu, masing-masing provinsi bisa saling mengamati. Nah seperti itu yang kami harapkan. Kemudian nanti untuk format videonya kami sampaikan menyusul. Kami harus membuat aturan bagaimana videonya seperti apa, kemudian foto yang harus dikirimkan formatnya seperti apa, nanti kami kirimkan menyusul. Nah, adapun bagi pengiriman foto dan video jika dikirimkan lebih dari 30 menit, maka akan kami kenakan sanksi juga. Kami akan mengenakan sanksi pengurangan poin nilai ya. Jadi harap jadi perhatian, 30 menit itu waktu yang sangat cukup. Pada awal pembuatan aturan ini saya menerapkan 15 menit. Saya pikir itu terlalu singkat. Saya khawatir ada kendala teknis internet dan lain-lain, makanya kami berikan tambahan waktu hingga 30 menit. Jadi dalam waktu kurang dari 30 menit harus ada foto dan video yang harus masuk ke dalam WA group. Jika telat maka akan dikenakan sanksi pengurangan poin nilai. Ya, seperti itu. Kemudian, jadi selama proses pelaksanaan LKS SMK online ini, Sebentar, sorry. Nah, untuk mengenai pelaksanaan lomba, jadi hashtag dari pelaksanaan LKS SMK nasional ini adalah berprestasi dari rumah. Maka kami sangat menyarankan jika memungkinkan dilaksanakan di rumah, maka laksanakanlah perlombaan ini di rumah. Akan tetapi jika ada beberapa hal yang tidak memungkinkan, maka silahkan dilaksanakan di tempat yang memungkinkan untuk dilaksanakan perlombaan ini. Jadi silahkan diputuskan masing-masing provinsi, akankah dikerjakan di rumah atau di tempat yang kiranya memungkinkan untuk pelaksanaan lomba ini berlangsung secara baik. Kemudian untuk material dinding atau media pemasangan keramiknya, kami serahkan kepada Bapak Ibu pendamping dan peserta semuanya masing-masing provinsi. Dipersilahkan jika membuat dindingnya terbuat dari material bata ringan kemudian diplester, boleh. Jika terbuat dari material bata merah kemudian diplester, boleh. Jika mau membuat dinding dengan menggunakan rangka kayu atau rangka besi holo atau rangka baja ringan kemudian dilapisi GRC atau kalsiboard, dipersilahkan. Jadi kami membebaskan untuk penyediaan media kerja. Nah, yang perlu jadi perhatian,
karena di soal materi tes project LKS SMK yang sebenarnya nanti ada bidang-bidang yang 3D atau 3 dimensi. Nah, itu yang tidak boleh dipersiapkan sebelumnya ya. Semisal pada soal uji coba ini ada sebut saja trap tangga. Nah, itu isian trap tangganya itu tidak boleh dipersiapkan sebelumnya. Jadi harus dibuat bersamaan pada saat lomba berlangsung. Atau jika nanti ada perubahan atau apapun akan kami informasikan nanti pada saat technical meeting. Untuk sementara keputusannya seperti itu. Namun jika nanti ada perubahan mengenai regulasi tentang penyiapan hal tersebut akan kami sampaikan menyusul. Kemudian pada saat technical meeting peserta ataupun pembimbing diwajibkan untuk menginformasikan kepada kami ukuran real dari keramik yang tersedia di lokasi masing-masing provinsi. Pada dasarnya ukuran keramik yang kita pakai adalah 20 x 25, akan tetapi faktanya di lapangan ada beberapa ukuran yang berbeda. Nanti pada saat pelaksanaan technical meeting, pada saat mau lomba, diinformasikan kepada kami mengenai ukuran keramik yang berada di lokasi peserta dalam melaksanakan lomba. Itu akan jadi acuan kami juga untuk mengambil keputusan. Kemudian nah, untuk absensi ini juga tidak kalah penting. Jika pada saat lomba dilakukan secara offline, kami cukup membagikan selebaran atau mengumpulkan siswanya kemudian absen tanda tangan. Nah, untuk kali ini kami juga perlu mendisiplinkan mengenai absensi ya. Jadi entah nanti bisa kami melalui aplikasi Zoom atau melalui WhatsApp dan lain-lain. Regulasinya nanti menyusul. Jadi harapan kami sebelum lomba berlangsung ada absensi terlebih dahulu. Jadi kami bisa mendata kira-kira pesertanya sudah lengkap apa belum, atau masih ada yang terlambat atau tidak melalui absensi tersebut. Jadi harapannya sebelum lomba berlangsung nanti ada absensi yang harus diisi terlebih dahulu, baik melalui WhatsApp maupun melalui aplikasi Zoom. Yang perlu jadi perhatian penting lagi bahwa mengingat lomba kita laksanakan secara online, satu-satunya media informasi atau media komunikasi antara juri, Puspresnas dan juga pembimbing dan peserta adalah WhatsApp group ya. Jadi mohon selalu dipantau perkembangan dari WhatsApp group karena kami tim juri akan menginformasikan beberapa informasi dari atau melalui media WhatsApp group yang telah kita buat dan Bapak Ibu pendamping dan juga peserta sudah ada di dalamnya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan nanti juga bisa disampaikan melalui WhatsApp group tersebut. Jadi mohon selalu disimak dan dipantau WhatsApp group yang telah dibuat. Oke, kemudian ini juga mengenai alat ukur yang kami sampaikan kemarin bahwa masing-masing provinsi wajib menyediakan alat ukur yang ketepatannya terkalibrasi atau sesuai ya. Jangan sampai 1 meternya provinsi Kalimantan Utara berbeda dengan 1 meternya provinsi Jawa Barat ya. Itu sebagai contoh, jadi harus terkalibrasi atau sama. Jangan sampai sikunya nanti tidak 90 derajat, nah seperti itu ya. Jadi alat-alatnya mohon dicek, jadi alat-alat yang bagus, meterannya dicek, meteran yang bagus, kemudian siku yang bagus, kemudian jidarnya tidak melengkung, seperti itu. Kemudian dipersiapkan juga sebut saja milimeter scale atau alat ukur yang kemarin dibuat nilai itu juga harus dipersiapkan. Saya pikir itu informasi yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan. Nanti kesimpulan ini akan kami bagikan di WhatsApp group, jadi Bapak Ibu pendamping bisa membacanya nanti setelah saya share di WhatsApp group untuk bisa dipahami. Jadi saya ingatkan lagi ada 3 dokumen yang harus dipelajari dalam lomba kali ini. Yang pertama adalah technical deskripsi, yang kedua adalah materi tes project, dan satu lagi adalah hasil kesimpulan dari uji coba kali ini.
Setelah ini kami akan skip dulu, kami akan diskusi terlebih dahulu. Selebihnya akan kami lanjutkan dengan sesi berikutnya, insya Allah sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang mau didiskusikan, dipersiapkan terlebih dahulu, ya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit kami berdiskusi terlebih dahulu sebelum menginjak pada sesi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.